Guys, salam satu jangkar. Ya, guys, ini video saya upload tanggal 30 April. Teman saya juga yang dari kapal pulang tanggal 30 April. Jadi souvenirnya saya titip ke teman saya. Ya, begitu teman saya nanti sampai dia di Bandung, dia langsung mengirim souvenir tersebut ke alamat saya yang ada di Medan. Selanjutnya itu tugas istri saya, guys, mengirim souvenir tersebut kepada kalian yang beruntung. Oke guys, tanpa panjang lebar saya mau cerita nih. Besok saya akan ke Hiroshima. Mungkin kalian tahu lah ya guys, sedikit cerita tentang Hiroshima sama Nagasaki pada saat di bom Amerika. Jadi hebatnya di Hiroshima pada saat bom dijatuhkan, ada satu buah gedung atau bangunan kali ya. Itu pada saat jatuh bomnya itu tidak 100% bangunan tersebut hancur. Ya guys, masih utuh sekitar 50% lah guys. Nah, pertanyaannya nih guys, ini seru guys. Pertanyaannya, apa merek semennya dan siapa mandornya? Tolong kalian komen di kolom komentar. Ya. Oke guys, kenapa guys? Bagi saya pribadi itu hebat. Oke, contoh di negara Konoha, nih satu rumah yang untuk 50 sak semen dipotong menjadi 20 sak semen. Sehingga jangankan gempa guys, udah rumah jadi masih retak-retak dalamnya guys. Karena apa? Semennya kurang. Itulah terjadi di negara Konoha, bukan di Jepang. Oke guys, penasaran kalian bagaimana Hiroshima setelah 2026? Selamat menyaksikan video saya. Bye. Selamat datang di Hiroshima guys. Jadi begitu turun dari bus, saya langsung melihat ini nih, Peace Clock Tower ya guys. Jadi kayak sebuah pemberitahuan guys. Nah, saya artikan ya apa yang ada di tulisan tersebut. Jadi ada tulisan Jepang dan juga bahasa Inggrisnya guys. Oke, saya artikan ya. Artinya tuh ialah 1/4/8. Berarti jam 8.15 guys. Setiap pagi saat mortal dari bom pada tahun 1945, jam akan membunyikan doa untuk perdamaian abadi dan seruan kepada rakyat dunia agar harapan tersebut dijawab segera. Semoga lonceng memenuhi sudut terpencil di bumi. Bersama dengan semua anggota klub Lions Internasional dalam berjuang untuk tujuan tersebut, kami mempersembahkan menara jam ini kepada Kota Madia dan warga. Tertulis pada tanggal 28 Oktober ya 1967, Klub Lions Hiroshima Rijo. Oke guys, jadi sekarang kita sudah ada di lonceng perdamaian. Oke, saya artikan ya guys. Artinya tuh ialah kami mendedikasikan lonceng ini sebagai simbol aspirasi Hiroshima. Semoga semua senjata nuklir dan perang hilang
dan bangsa-bangsa hidup dalam perdamaian sejati. Semoga lonceng ini berdering ke seluruh penjuru bumi untuk memenuhi telinga setiap manusia, karena di dalamnya berdenyut dan bergetar hati para donatur yang mencintai perdamaian. Maka, bolehkah Anda juga, teman-teman, melangkah maju dan membunyikan lonceng perdamaian ini didedikasikan pada tanggal 20 September 1964 oleh Hiroshima Higa Nokai. Jadi karena tadi rame guys, jadi saya tidak sempat membunyikan lonceng perdamaian. Mungkin nanti ya guys, setelah agak sepi, saya sempatkan waktu ke sana untuk membunyikan lonceng tersebut. Kita lanjut lagi perjalanannya guys, mengelilingi Hiroshima. Oke guys, jadi artinya itu ialah daerah ini ya guys, dulunya itu merupakan pusat aktivitas komersial ketika Hiroshima masih menjadi kota benteng, diberkati dengan kenyamanan transportasi air. Pusat promosi komersial Nakajima berlokasi di sini guys. Nah, di tempat ini ya, sebagai tempat perdagangan retail kolektif. Tempat ini berkembang sebagai distrik hiburan tersibuk di kota tersebut hingga tahun 1930 guys. Ya guys, jadi sebelum Hiroshima di bom. Ngerti ya guys? Lanjut guys, jadi di sini itu ya guys, bisa kalian lihat ada koran ya. Jadi ini awal mulanya guys, perang. Apa yang terjadi setelah bom dijatuhkan di Hiroshima. Ini ada rentetan ceritanya guys. Apa yang mereka rasakan setelah
tempat mereka diledakkan guys. Jadi kalian bisa lihat nanti ada yang kulitnya terkelupas lah, pokoknya panjang lah guys. Ya guys, selamat menyaksikan ya guys. Jadi saya nggak bisa guys mengartikan satu persatu guys, karena nanti kalau saya artikan satu persatu ini video bisa jadi 5 jam guys. Oke, selamat melihat-lihat guys ya, itu guys, kalian bisa lihat ya. Oke. Oke guys, saya artikan ya guys. Yang pertama itu flame of peace, api perdamaian, yang di sebelah kanan ya guys. Api ini telah menyala tanpa henti sejak dinyalakan pada tanggal 1 Agustus 1964. Nanti saya tunjuk apinya guys. Ya. Tugu ini melambangkan tekad anti nuklir untuk terus menyalakan api sampai hari dimana semua senjata tersebut lenyap dari muka bumi. Ya guys. Tapi kayaknya susah ya guys. Cina buat nuklir, Rusia buat nuklir, Amerika semua buat nuklir guys, gimana mau lenyap ya kan? Penting damai-damai aja lah bumi ini ah. Pusing juga guys kalau dipikir terus guys, nuklir nih guys. Ya kan guys? Kita lanjut ke sebelahnya ya guys. Nah sekarang kita ke yang Pound of Peace. Jadi garis besarnya itu guys, saya mulai dari ini nih, garis besarnya nih. Konferensi anggota Junior Chamber of Commerce and Industry Jepang kelima diadakan di Hiroshima. Diputuskan untuk meninggalkan fasilitas peringatan di Hiroshima sebagai proyek peringatan konferensi. Kolam perdamaian dibangun pada 31 Juli 1957 melalui sumbangan dari anggota Junior Chamber yang ada di Jepang. Kolam dirancang memenuhi kenotaf untuk korban bom atom agar kenotaf tersebut tampak seolah-olah mengapung di atas air. Pada saat api perdamaian dipasang pada 1 Agustus 1964, ukuran kolam diubah menjadi dimensi saat ini, yaitu lebar 17 meter dan panjang 70 meter. Oke guys, sudah mengerti sedikit ya guys.
Nah, sekarang saya mau ke gedung yang saya bilang tadi itu guys. Yang di awal saya bilang pada saat bom dijatuhkan, bom atom dijatuhkan, ada satu buah bangunan atau gedung kali ya yang tidak hancur total guys. Mau tahu kalian bagaimana gedung tersebut? Mari kita saksikan bersama-sama.
Jadi saya artikan ya guys. Artinya itu adalah sebagai saksi sejarah yang menyampaikan tragedi penderitaan akibat bom atom pertama dalam sejarah manusia, dan sebagai simbol sumpah yang menuntut penghapusan senjata nuklir dan perdamaian dunia yang abadi. Situs ini dicantumkan dalam daftar warisan dunia berdasarkan Konvensi mengenai perlindungan warisan budaya dan alam dunia. Konvensi Warisan Dunia pada tanggal 7 Desember 1996, kota Hiroshima. Oke guys, jadi Hiroshima Peace Memorial atau Genbaku Dome ya. Bangunan ini adalah satu-satunya struktur yang tersisa berdiri di dekat pusat ledakan bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 ya. Nah, kota yang membentang hingga ke tanah ini telah berubah menjadi reruntuhan. Untuk dijadikan peringatan, telah diperkuat dengan pekerjaan konstruksi untuk menjaganya selamanya. Nah, bangunan itu guys, yang tadi ya saya bilang itu tinggal 50%. 6 Agustus tahun Showa 1967. Oke guys. Setelah itu kita ke sebelahnya ya guys. Nah, plakat ini ya menjelaskan upaya berkelanjutan untuk menjaga reruntuhan sebagai simbol perdamaian dunia dan peringatan akan kengerian senjata nuklir. Memang ngeri guys, nuklir nih guys. Dokumen tersebut merinci berbagai tahap pekerjaan penguatan dan pemeliharaan struktur yang telah dilakukan sejak tahun 1967 untuk memastikan bangunan tetap berdiri. Kubah bom atom diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada bulan Desember 1996. Oke guys, ya semoga lah guys tidak terjadi lagi yang namanya nuklir nih guys. Serem guys. Kita kelilingi ya guys bangunan tersebut ya guys, jadi biar bisa kalian lihat, udah bisa kalian bayangkan guys. Ini jarak itu 2 km kalau nggak salah, radius 2 km. Jadi pada saat bom dijatuhkan, bisa kalian bayangkan guys, bangunan ini masih utuh, walaupun seperti saya bilang tadi hanya 50%. Tapi termasuk hebat guys, karena mandornya ini nggak curang, dia nggak korupsi. Satu, ya kan, nggak korupsi dia guys. Yang kedua, merek semennya guys. Ini semennya berarti bagus sekali nih guys, mereknya, sehingga bangunan tersebut tidak runtuh. Coba sekalian lihat kan guys, itu bangunan aslinya guys, itu ya. Setelah dibom, itulah dia hasilnya setelah dibom. Berarti masih bagus ya kan, tengok guys kubahan itu kecil guys. Walaupun enggak hancur total, tapi lihat
Emang bagus lah Jepang ini, mandornya bagus, jujur berarti mandornya, semen-semennya bagus. Nah, launching perdamaian tadi guys, karena sepi, karena tadi saya sudah bilang kalau sepi saya akan kesana, saya akan bunyikan lonceng perdamaian supaya bumi ini damai guys, dunia ini damai, nggak ada perang dari sana dari sini, nggak ada perang guys, biar kita juga pelaut gampang kan guys keluar negeri guys. Oke guys, ini ya guys, di lonceng itu ada tuh guys 1945 tahunnya ada. Jadi ini dia guys, itu ada benua Australia, ada Indonesia guys. Jadi semua negara ada di sini guys, diukir sama mereka ya yang membuat lonceng tersebut. Oke guys, sudah mengerti ya. Walaupun penjelasan saya tidak begitu bagus, tapi setidaknya bisalah kalian pahami guys ya. Kita lanjutkan lagi guys, karena seperti biasa guys, waktu tidak mencukupi, jadi sampai di sinilah guys perjalanan saya, explore saya di Hiroshima. Menurut saya ya, begitu saya tadi turun dari bus udah langsung merinding guys, karena udah bisa saya bayangkan kayak mana kalau di Medan itu diledakkan. Nggak ngerti lah jawabnya guys. Ya guys, terima kasih guys sudah mengikuti perjalanan saya di Hiroshima ya. Semoga kalian suka guys, semoga membuka wawasan kepada kalian. Ini loh Hiroshima seperti ini ternyata gitu loh. Dan berhubung bus sudah datang, saatnya guys bekerja. Oke guys, terima kasih. Salam satu jangkar guys. Bye. Guys, terima kasih sudah kalian tonton. Jangan lupa kalian komen, kalian like, kalian share ya, supaya kalian berkesempatan mendapat souvenir langsung dari Hiroshima. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu jangkar guys. Bye.